Puji Tuhan, Shalom keluarga besar Betani El Bethel Solo Baru. Pagi hari kita melanjutkan renungan pagi kita di Daily Speaking Cup. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan sepanjang hari ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan membimbing, menuntun kami, sehingga kami terus berjalan dalam setiap firman-Mu, karena firman-Mu pelita bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, beri hikmat dan wahyuan daripada Tuhan, sehingga kami bisa mengerti setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang kami baca. Tuhan, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan baca dalam Roma 13 ayat 8 sampai 14. Perikopnya tentang kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimbol dalam firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Amin. Surat Roma ini ditulis oleh Paulus ketika dia di Roma. Dia menyampaikan ini untuk jemaat di Roma. Perikopnya tentang kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dalam kehidupan kita, ketika kita mengenal Tuhan, pasti kita akan mengenal yang namanya kasih Tuhan, karena kasih itu adalah dasar hidup orang Kristen. Kasih itu adalah ciri kita mengenal Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana orang mengerti kasih. Yang pertama, kasih itu akan menjadikan hidup seseorang berbeda. Ketika kita menjadikan kasih sebagai dasar hidup, maka otomatis orang itu akan memiliki hidup yang berbeda. Kasih adalah dasar utama dan prioritas orang Kristen. Paulus mengatakan bahwa jangan sampai kita berhutang kepada siapapun, kecuali kita berhutang kasih kepada sesama kita. Kata berhutang ini bermaksud supaya kita memiliki arti bertanggung jawab, melunasi setiap yang kita lakukan. Hutang hanya dapat selesai ketika kita melunasi hutang tersebut. Tapi maksud Paulus di ayat ini dikatakan supaya kita tetap dalam kondisi berhutang kepada sesama kita. Artinya kita terus melakukan hidup saling mengasihi. Artinya supaya kita terus mempunyai pertanggungjawaban yang harus kita lakukan kepada sesama kita, dan kita tidak pernah merasa lunas, sehingga kita tidak akan berhenti untuk saling mengasihi. Jadi kata ini dimaksudkan supaya kita tidak berhenti untuk saling mengasihi, tetapi kita terus memiliki hati untuk terus memiliki pemikiran bahwa kita terus punya hutang kepada orang lain, yaitu hutang kasih kepada orang lain. Karena apa? Karena kita sudah beroleh kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan hidupnya dan Dia sudah menunjukkan kasihnya kepada kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Ayat 9 itu adalah cara supaya kita menyatakan kasih kita kepada orang lain. Contohnya, supaya kita tidak membunuh, kita tidak berzina, kita tidak mencuri, kita tidak mengingini apa yang menjadi orang lain, milik orang lain. Dan kita bisa melakukan hal itu kalau kita punya kasih. Kehidupan kita tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak mempunyai kasih. Jadi yang pertama, kasih itu adalah dasar hidup orang Kristen. Menjadikan kasih itu sebagai prioritas kita di dalam kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi orang lain.
Ketika kita memiliki kasih dalam kehidupan kita, otomatis kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berbeda. Kehidupan kita sudah memenuhi yang namanya hukum Taurat. Hukum Taurat ini adalah, kalau zaman perjanjian lama itu adalah isi hati Tuhan. Jadi kasih itu adalah benar-benar hal yang utama gitu. Perjanjian baru itu adalah hukum yang terutama dan pertama itu adalah hidup mengasihi Tuhan, hidup saling mengasihi sesama kita. Jadi kalau kita sudah mengasihi, kita sudah melakukan kasih, berarti kita sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Kita sudah melakukan seluruh apa yang ada di kitab suci. Jadi betapa pentingnya hidup di dalam kasih. Meskipun keadaan hidup di dalam kasih itu bukan hal yang mudah, karena akan bertentangan dengan kedagingan kita. Bahkan kita akan melawan kedagingan kita supaya kasih itu yang muncul, supaya kasih itu yang bisa kita keluarkan dalam hati kita, bukan ego kita, bukan manusia lama kita. Jadi kasih adalah sesuatu yang penting, karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Karena kasih itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti di ayat yang ke-11 bahwa hal itu harus kamu lakukan karena kamu mengerti keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi dalam kita percaya kepada Tuhan, sampai kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, bahkan sampai Tuhan menjemput kita, bahkan sampai Tuhan sudah menyatakan bahwa kita selesai di dunia ini, ada waktu selang waktu itu yang harus kita perhatikan, yaitu waktu untuk kita isi dengan kasih Tuhan, waktu yang harus kita jalani dengan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu yang membuat kita kuat untuk menjalani hidup kita. Karena kasih itu tidak akan bisa berbuat jahat, karena kasih itu akan selalu mengutamakan orang lain. Dalam waktu kita percaya sampai kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, rentang waktu itu yang membuat kita menunggu, kita butuh yang namanya kesabaran dan ketekunan. Kasih itu diimbangi dengan kesabaran dan ketekunan. Kalau kita mempunyai kasih, otomatis hati kita akan sabar untuk bisa menerima orang lain. Hati kita sabar akan untuk bisa mengampuni orang lain. Hati kita akan tekun untuk terus hidup dalam kasih. Karena kasih itu tidak bisa kita lakukan sekali, dua kali, tetapi kasih itu akan terus kita lakukan dalam waktu yang panjang, continue gitu. Otomatis kasih itu akan butuh waktu yang panjang untuk kita aplikasikan. Bukan waktu pertama kita kenal Tuhan saja, bukan pertama waktu kita menanti kedatangan Tuhan, tapi selang waktu yang panjang itu dibutuhkan yang namanya kasih, supaya kita terus sabar, terus kita tekun dalam menunggu waktu itu datang. Jadi sekarang itu berbicara tentang saat ini. Jadi saat ini kita membutuhkan yang namanya kasih, membutuhkan yang namanya kesabaran, membutuhkan yang namanya ketekunan, supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kita terus percaya, menjaga kepercayaan kita, karena kasih itu pasti banyak sekali godaannya. Kasih itu akan pasti banyak sekali yang membawa kita keluar dari kasihnya Tuhan. Keadaan mungkin, perasaan kita mungkin, kebutuhan mungkin, ataupun masalah mungkin, itu yang bisa membuat kita jauh dari kasih Tuhan. Hal itu tadi bisa membuat kita kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Bahkan hal itu tadi juga bisa membuat kita sulit mengasihi orang lain. Jadi kita pastikan hati kita tekun, sabar, sehingga kita punya kasih di dalam Tuhan. Terus yang ketiga adalah hidup yang mengalami perubahan. Hidup kekristenan kita selalu mengalami perubahan. Perubahan ini bukan perubahan secara fisik ya, ini perubahan secara hati, perubahan secara di dalam hati kita. Perubahan itu mengarah kepada perubahan hati, perubahan sikap, perubahan pola pikir, perubahan karakter yang ada tinggal dalam hidup kita. Kalau kita sudah memiliki kasih yang utama itu, otomatis hidup kita akan berubah. Seperti ayat yang ke 12 sampai 14. Di mana hidup yang punya kasih itu akan hidup meninggalkan manusia lama kita, menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap kita, dan kita mengenakan yang namanya perlengkapan senjata terang.
kita hidup dalam terang, kita hidup dalam kebenaran Allah, bukan hidup dalam yang namanya kegelapan dunia. Dan kita mengenakan Kristus Yesus Tuhan itu sebagai apa? Penerang hidup kita. Kita mengenakan Tuhan Yesus sebagai dasar kasih kita, sehingga kita melakukan kebenaran Allah dan bukan melakukan yang namanya kedagingan kita. Jadi pagi hari ini kita akan merenungkan bahwa betapa pentingnya hidup memiliki kasih itu, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama kita. Dan dalam waktu kita menunggu itu, kita butuh yang namanya kesabaran, kita butuh yang namanya ketekunan, supaya apa? Kasih itu tidak luntur, kasih itu tidak hilang, bahkan kasih itu tidak pudar. Kalau orang sudah tidak punya kasih, orang itu sudah suam-suam, orang itu sudah mulai males gitu, itu pasti akan sulit bagi dia untuk kembali dibangkitkan kasihnya. Dan ketika kita punya kasih, kita tidak mau hidup dalam manusia lama kita. Karena apa? Kita tahu salib Tuhan itu berharga. Dia menyerahkan hidupnya, dia menggenapi kehendak Bapa. Supaya apa? Kita yang tidak layak dikasihi ini mendapat kasih Tuhan. Kita yang sudah berbuat dosa, yang harus menerima kematian maut ini, diselamatkan Tuhan. Karena apa? Tuhan mengasihi kita. Jadi biarlah hidup kita sudah mengalami perubahan, hidup yang tinggal dalam kasih. Kita menyalibkan kedagingan kita, dan pada akhirnya hanya kasih Tuhan yang muncul, hanya ketekunan Tuhan, hanya hidup yang memenuhi perintah Tuhan itu yang muncul dalam kehidupan kita. Aplikasinya dalam kehidupan kita adalah dalam jemaat Tuhan. Kita bisa hidup saling mengasihi, kita care satu sama lain. Mungkin kita bukan manusia yang sama, yang bisa cocok satu sama lain, tapi kasih Tuhan itu yang membuat kita bisa cocok. Kasih Tuhan itu yang bisa merekatkan kita dalam perbedaan-perbedaan kita. Dalam jemaat Tuhan mungkin banyak sekali yang berbeda karakternya, berbeda masalahnya, berbeda apapun. Tapi ketika kasih Tuhan